Nah, sini mendekat padaku, biar ku peluk tubuhmu. Ingat hidup cuman sesaat, tak perlu selalu cepat. Nah, jika Nadine bernyanyi, hidup berjalan seperti bajingan. Benar kadang tak sesuai harapan. Tenang, kita punya Tuhan. Berjalanlah dengan gagah, meski di kepalamu 1000 masalah. Hati dirundung gundah, jangan pernah takut kalah. Ya nak, hidup kita harus jujur. Kelak nanti akan mujur. Tak ada yang tahu umur, semua pasti ke liang kubur. Ya nak, kata Yurani, dunia tipu-tipu, pada Tuhanlah kita bertumbuh. Ingat, tak ada yang selamanya, begitu pula dengan duka. Nikmati saja setiap suka. Berjalanlah dengan gagah, meski di kepalamu 1000 masalah. Hati dirundung gundah, jangan pernah takut kalah. Oh, percayalah doa kita terdengar dan dicatat olehnya. Meski dirasa lelah, jangan pernah takut kalah. Oh, takut kalah, takut kalah, takut kalah. Jangan takut kalah, 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 jangan takut kalah. Ya nak, sini mendekat padaku, biar ku peluk erat-erat. Waktuku mungkin sesaat. Halo Yefta James, selamat datang di Way of Indie. Halo Way of Indie. Gimana tadi perjalanan ke sini dari Bandung ya? Perjalanan dari Bandung. Ini pertama kali juga datang ke Way of Indie. Ini
Aku bener-bener excited banget ya datang ke sini terus naik travel paling pagi subuh terus habis itu nyampe di sini ketemu sama teman-teman dari Way of Indie. Ya pokoknya bener-bener seru lah. Kalian semuanya the best. Seneng gak main di Way of Indie? Seneng. Kapan ada part 2 lagi besok ya? nanti malam kayaknya. seneng banget. Sekarang lagi sibuk apa nih? Paling sibuk ngerjain album. Ini gue lagi mau ngeluarin album pertama, EP ya. Lebih tepatnya mini album yang pertama di project gue bareng di Efta James ini. Gitu sih. Ceritain dong mau EP-nya tuh mau kayak gimana, produsernya siapa? Adit label apa indie nih? Nah jadi ceritanya mungkin sebelum di Efta James sendiri nih. Gue udah pernah ngeband sebelumnya terus abis itu gabung sama salah satu major label juga yang ada di Indonesia. Terus abis itu akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari major label. Terus abis itu ngebentuk Efta James ini sendiri. Terus itu awal mulanya sebenarnya ketemu sama yang sekarang yang nge-produce juga. Beliau bernama Guru Minda Syarif Gugi yang tadi itu yang badannya setinggi pohon tadi tuh. Itu awal mulanya tuh. Jadi gue pertama kali ketemu sama dia ngobrol, lu masih mau main musik nggak gitu. Jadi cerita singkatnya setahun lebih yang lalu gue udah nggak mau main musik sebenarnya. Wah kenapa? Udah nggak mau main musik. Jadi sebenarnya bukan karena gue benci sama musik, tapi karena emang kayaknya gue mikir gue pengen kerja aja deh kayaknya gitu untuk ya maksudnya untuk kelangsungan hidup, untuk anak, untuk istri gitu. Terus habis itu Gugi dia pahlawan gitu datang. Terus habis itu dia cerita yuk jalan lagi main musik lagi gitu. Gue awalnya ragu gitu kayak ini jalan lagi nggak ya? Karena gue punya trauma sendiri sebenarnya pada saat itu ketika gue masih jalan bareng sama major label sampai iya. Nah akhirnya kita coba untuk jalan di project Efta James ini sendiri. Kebetulan gue sama dia juga yang nulis lagu di project Efta James ini. Gue berdua sama dia tuh. Jadi gue sama Gugi coba untuk nulis lagu, kita coba untuk kayak menerka ya keadaan sekitar segala macam sampai kebetulan Gugi juga yang kebanyakan nulis lirik lagunya. Terus abis itu dia coba kita biasalah kayak ibaratnya kayak teman-teman gitu kan kayak nih gue punya lirik, dia kirim via WhatsApp terus gue baca gitu terus lu coba bikin notasinya ya gitu, kita ketemu besok gitu. Akhirnya kita ketemuan besok di kedai kopi. Itu bener-bener di kedai kopi gue bawa gitar terus kita bikin lagu pertama kali di kedai kopi itu Warisan Bapak. Itu tuh awal mulanya. Akhirnya ketok palu tuh, jadi kayak jalan ya, ayo jalan. Akhirnya kita jalan sampai sekarang gitu. Nah di mana akhirnya Efta James ini sendiri bernaung, akhirnya kita sepakat gue sama Gugi sama teman-teman yang lain, teman-teman yang akhirnya kita sebut on ground record ini akhirnya jalan. Akhirnya kita bikin rumah ya, mungkin kita sebutnya rumah di mana si Efta James ini bisa bernaung, terus akhirnya bisa ya kalau ditanya sama orang-orang gitu, sekarang label lu apa? Gue bisa bilang kayak on ground record gitu. Rencana tuh di album yang baru tuh yang lagi dibikin nih berapa lagu tuh? EP ya? EP, ya di EP gue yang pertama kali ini bareng sama Efta James, pinginnya sih 6 lagu. Amin ya, rencana sih 6 lagu. Jadi kebetulan udah ada 2 lagu yang dirilis di digital ya. Single yang udah dirilis di digital. Ada Pelahir, ada Warisan Bapak juga. Terus tadi ada Extras juga, mungkin kali pertama nih dikontenin di Way of Indie. Ini the best banget Way of Indie. Ada 2 lagu yang belum dirilis, terus udah direkam sama Way of Indie. Yoi. The best.
Kita merasa terhormat sekali. Suatu kebanggaan juga buat gue sih. Terus berarti yang terakhir tuh apa? Warisan Bapak sama Pelahir ya? Itu rilis kapan terakhir? Kalau untuk bulannya mungkin saya lupa. Tapi tahun ini Tapi ya? tahun ini. Tapi tahun ini kalau warisan bapak sih baru sekitar 3, 4. Warisan bapak tuh sorry bang. Hari Anak Nasional tuh tanggal berapa sih? Sorry boleh di searching nggak sih? Gue lupa. 12 Juli bukan sih? 23 Juli. Iya. Jadi warisan bapak itu sendiri dirilis di 23 Juli 2023 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kenapa lo ngerilisnya pas Hari Anak Nasional itu? Anak tuh warisan dari bapak. Apa karena itu? Boleh nggak sih kalau misalnya Gafang ada Gugi di situ gini? Boleh nggak sih panggil Gugi ke sini? Boleh, Ini, Fang. boleh dong. Ayo sini kamu. Sini kamu. Ayo sini. Ini. Man behind. So guys kalau Man behind. Way of Indie. Beliau ini yang bernama Gugi Syarif. Masuk. Ya, kenapa tadi? Kenapa lagu Warisan Bapak dirilisnya dipilih untuk diputuskan dirilis pas Hari Anak Nasional? Pas kebetulan waktu itu kerja sama agregatornya. Kebetulan rilisnya pas tanggal 23, terus emang kebenaran juga, pas Hari Anak Nasional. Cuman waktu itu kita milih untuk rilis, video liriknya sih tanggal 25 Agustus 2023. Itu buat warisan Bapak. Untuk Pelahir tuh rilis di bulan puasa. Bulan puasa tahun ini seminggu sebelum Lebaran lah gitu. Emang diniatin mau dirilis bulan puasa Pelahir? Enggak juga. Karena waktu itu emang kita produksinya di awal bulan puasa, karena itu prosesnya agak cepat juga sih sebenarnya. Terus di waktu itu kayaknya momennya tuh kayak lagi mau puasa, terus kan tuh temanya tentang ibu ya. Banyak banget teman-teman gue yang kayak, anjir gue puasa ini kangen sama nyokap lagi, nggak dimasakin sahur apa segala macam yang gitu-gitulah. Terus sampai kayak udah mau Lebaran gue ingat sama nyokap apa kayak gitu-gitu. Jadi ya ini kayaknya momen yang pas nih buat kita keluarin. Ya harta benda mungkin bisa habis gitu, tapi kalau pesan baik yang kan kita mungkin 30 tahun atau sekian puluh tahun lebih dulu lahir di dunia ini kan gitu kan. Jadi kayak kita punya pengalaman yang lebih daripada anak-anak kita, jadi kayak yang ini gue kasih tahu clue-cluenya deh gitu. Intinya tuh hidup tuh ini aja nih yang gue rasain. Itu sih sebenarnya tuh yang buat anak. Sebaik-baiknya apa sih? Sebaik-baiknya warisan adalah kesan dan pesan yang baik dari seorang ayah buat anaknya sih. Wih, yoi. Gitu. Dia hadirkan ku untuk dunia, sendirian berikan ku hidup, dibimbingku pada pencarian. Dapatkan ku saat ku menghilang, di peluknya
manusia. Darahnya membuatku bernyawa. Dia yang ajarkanku setiap kata. Tak jarang ku pakai membantahnya. Kini tubuhnya mulai menua, berkerut di ujung matanya. Namun doanya tak pernah putus, cintanya untukku tak pernah pupus. Kini tubuhnya mulai menua, berkerut di ujung matanya. Namun doanya tak pernah putus, cintanya untukku tak pernah pupus. Kini tubuhnya mulai merentak, memutihkan rambut hitamnya. Namun doanya tak pernah putus, cintanya untukku tak pernah pupus. Pada rumahnya lah aku tunggu, manis getir dan memeras peluh. Sesekali ku ucapkan keluh, terbayarkan senyumannya teduh. Oh iya, katanya gue denger apa ada single yang udah rilis di radio padahal belum rilis. Udah diputar di radio tapi belum rilis. Ini gue yang ngejawab atau beliau yang ngejawab deh? Siapa aja? Gimana ceritanya tuh? Beliau aja deh yang ngejawab deh. Gue juga bingung tuh sebenarnya tuh. Jadi ceritanya tuh emang pertemanan kita sesama teman-teman di radio di Bandung lah ya. Terus waktu itu kita pernah bikin showcase di Bandung, kita ngundang teman-teman MD Radio dan dari teman-teman MD Radio tuh kayak, wah gue suka nih lagu ini. Ya mereka masing-masing punya apa jagoannya lah gitu. Nah, tapi memang pada dasarnya gue bikin lagu buat Yefta dan mungkin buat beberapa teman yang lain juga. Gue kalau bikin lagu tuh selalu gue tuh yang ngebayang tuh visual sebenarnya. Jadi ini gue mundur dulu ya sebelum menjawab ke situ. Nah, karena gue kebayang visualnya, gue tuh selalu ngomong sama teman-teman nih, ini nanti di video klipnya tuh begini nih, gue pengennya tuh visualnya tuh begini, begitu, begini, begitu gitu. Nah teman-teman MD Radio Bandung ini salah satunya ada yang bilang, Gi, gue mau ketemu sama salah satu PH untuk film. Dia lagi nyari untuk buat soundtrack. Nah, terus kirimin dong materi-materi lagunya Yefta. Gue bilang ini belum rilis dan belum mixing mastering, bahkan aransemen pun belum beres juga gue recording itu karena masih ada beberapa yang mau gue take ulang apa segala macam. Gue bilang gitu, ya nggak apa-apa ini gue cuman buat ini doang kok, buat dengerin doang katanya ke orang-orang PH-nya. Oh ya udah oke, gue bilang. 2 minggu kemudian tiba-tiba, loh kok ini udah ada di chart ya? Gue bilang gitu, ini lagu
Gue sampai teman-teman MD radio yang lain, weh gue bagi dong materinya kok lu rilis gak ngasih tahu katanya. Ya gue mau ngomong juga gimana kata gue teman. Ya tapi gue ngelihatnya tuh salah satu positifnya adalah ternyata ketika lagu itu diputer, mungkin jadi itu tadi Yefta juga bilang kan, lagu itu akan ada di Way of Indie juga nih, si judulnya Mati Sendiri. Jadi sebenarnya nih belum ada di mana-mana, jadi gue juga tapi akhirnya gue ngeliat bahwa responnya ternyata ini baik juga gitu. Lagu ini mungkin akan kita nextnya singlenya ini atau yang mana ya, setidaknya kita udah punya bayangan juga gitu sih sebenarnya. Gitu lah. Oh jadi lagu Mati Sendiri itu yang masuk chart indie itu ya? Iya makanya kayak sampai saat ini juga kayak gue pribadi ngebawain lagu Mati Sendiri ini sendiri, Mati Sendiri ini sendiri gitu. Itu punya tanggung jawab yang besar karena kalau apa ya, ini lagu kan gelap banget ya. Kalau menurut gue ya ini lagu gelap banget gitu. Dari judulnya aja udah mati sendiri gitu kan. Terus setahu gue kemarin tuh 5 besar ya. Bukan 5 besar, itu apa? Ya. Oh ya minggu lalu tuh di salah satu radio di Bandung tuh, radio yang besar lah di Bandung punya nama itu, dia peringkat 1. Sebutin aja namanya. Peringkat 1. Peringkat 1. Padahal belum di mixing mastering ya. Belum ada di mixing mastering dan itu masih Oh iya, dan, benar. Dan itu jadi polemik yang kayak ibaratnya teman-teman gue juga kayak, ya lu udah rilis begini-gini belum? Nah ini kenapa sih radio ini kok gini? Coba tanyain aja sama orang radionya gitu. Terus ya kayak maksudnya kayak gue juga bingung, kayak nanya sama Gugi juga dia juga nggak punya jawabannya gitu kan. Gue mungkin kayak ibaratnya mungkin berasumsi kayak mungkin ini bagian dari promo atau kita nggak tahu gitu ya kan. Tapi ya sama kayak tadi dibawain di Way of Indie, gue juga senang banget gitu, kayak ini lagu tuh punya tanggung jawab yang besar buat gue sebenarnya untuk ngebawain lagu itu bener-bener lagu yang kayak ibaratnya ini lagu ibadah banget gitu, kayak harus kusuk ngebawainnya gitu. Kalau nggak kusuk ya itu kayak tadi tuh agak miss dikit gitu, akhirnya diulang gitu karena ini lagunya deep banget itu sih. Mati Sendiri. Deep, secara personal juga. Secara ya. personal, ya. Bisa tuh berarti Mati Sendiri tuh jadi nanti nextnya jadiin rock version gitu yang udah diputer di radio. Bisa ya, bisa jadi itu. Nggak ada yang nggak ini sih, nggak ada yang nggak mungkin sih, pasti bisa. Bisa jadi. Berarti next plan mau ngapain nih? Sejauh ini sih lagi proses, jadi minggu ini tuh gue lagi beresin recordingnya. Sisa ada 3 lagu dan 3 lagu udah kita beresin, 2 lagu yang udah rilis. Ini ada 1 lagu tadinya mau dibawain sama Yefta tapi kayaknya nggak jadi. Akhirnya ada dibawain sama salah satu temen lah dia. Nah terus akhirnya untuk mengisi kekosongan ini tuh kita kerjasama dengan salah satu penyanyi legendaris Indonesia lah. Jangan dulu. Oh jangan. Jangan masih dulu. confidential. Aja. Jangan dulu. Pokoknya tunggu aja. Tunggu aja. Rencananya ya karena prosesnya kita masih milih lagu untuk yang akan dibawain bareng. Tapi paling lambat sih dari timeline yang kita susun tuh awal tahun tuh udah Januari awal tuh udah keluar full mini albumnya ya, 6 lagu itu dengan karena 3 udah beres, tinggal 1 lagu aja sebenarnya. Inspirasi kalian tuh bermusik dari mana biasanya? Inspirasi. Pasir juga jadi inspirasi. Apa aja dari Inspirasi apa ya? Supir angkot juga jadi inspirasi. Inspirasi sebenarnya kayak apa sih namanya? Kalau dari gua pribadi banyak pastinya ya, kalau misalnya mau disebutin satu persatu pasti panjang lebar, pasti influence pasti banyak banget. Cuman kalau inspirasi yang deket gitu pasti dari keluarga, dari hal-hal sekitar lah gitu yang kita bener-bener bisa lihat gitu, keadaan-keadaan sosial yang bisa kita cerna. Terus habis itu mungkin kita terinspirasi untuk menciptakan satu karya tentang
mereka gitu. Bagaimana beliau Gugi ini harus berbicara juga tentang inspirasinya. Apa ya, kalau musisi kayaknya banyak banget, cuman Siapa musisi favorit yang bikin wah kayak gini? buat gua dari apa? Maggie Z. Enggak. Dari dulu sampai sekarang sih gue ngefans banget sama Dave Grohl sebenarnya. Bukan dari musikalitasnya aja ya. Dari kelihatan fisik juga gondrong dan kumisan. Bukan dari musikalitasnya aja ya, tapi lebih kayak semangat dia untuk berkarya tuh buat gue nggak pernah berhenti kayaknya otaknya dia buat bikin sesuatu gitu. Spiritnya dia bahkan untuk lu kaki patah aja lu masih memanggung, ayolah kita lanjutin gitu kan. Nah sedangkan kita masuk angin aja, kita cancel deh kan. Gitu kan. Iya kayak gitu dan tapi yang pasti juga untuk di albumnya Yefta ini ya gue banyak nulis lagu. Itu inspirasi yang paling utamanya tuh adalah sebenarnya itu Yefta sendiri sebenarnya. Gue nulis ya kayak nulis si Pelahir itu gue khusus nulisin buat dia gitu. Sedangkan kalau gue buat lagu buat orang lain misalnya pesanan gitu, gue biasanya nggak, ini gue bikin aja terus ya lu mau nggak lagu ini gitu kan. Nah tapi kalau untuk Yefta ini gue emang harus gue harus menjadi diri dia dulu untuk bisa bikin lagu ini gitu. Kayak gue satu-satu misalnya kayak Pelahir tuh dia benar-benar menceritakan tentang bagaimana ibunya membesarkan Yefta seorang diri dari Yefta lahir gitu. Bahkan Yefta tuh nggak pernah kenal bapaknya kan. Betul ya bro? Ya. Yefta tuh nggak pernah kenal bapak. Makanya gue sampai nulis sendirian berikanku hidup tuh karena memang gue tulis buat dia khusus. Kalau misalkan gue nulis buat diri gue sendiri kan pasti karena gue dibesarkan oleh kedua orang tua jadi ya nggak mungkin sendirian kan, nyokap gue besar gitu. Nah terus juga untuk warisan bapak gue melihat selain gue ke anak juga dia ke anaknya tuh kayak selalu cerita kan ya kalau kita ngobrol gitu lagi apalah gitu sampai kayak ya anak kita ntar gimana ya gitu kan. Apa ya kita harus nyari duit juga buat apa gitu kan, kita nyari duit pasti buat anak kan, buat apa lagi ya. Akhirnya pesan-pesan nah yang pasti itu ada si warisan bapak apa Tuhan cukupkan itu gua nulis tuh tentang sebenarnya awalnya adalah buat supir angkot sebenarnya. Wah itu inspirasi supir angkot. Iya supir angkot. Bahwa gue yakin bahwa Tuhan tuh pasti cukupkan. Lu mau sekarang angkot lagi tergerus oleh ojek online apa segala macam, lu pulang ke rumah dengan bawa 25.000 lu bawa kasih ke istri lu juga itu pasti Tuhan akan cukupkan, istilahnya kayak gitu lah, buat menyemangati itu. Nah itu yang sebenarnya gue kasih tahu ke dia bahwa udah nih kita bermusik nih, kita mau dapat berapa, mau bagaimanapun yang penting kita usaha gitu. Kita bawa ke rumah nih kita dapat berapa, udah pasti Tuhan pasti cukupkan kita. Oh iya. Karena kau yang hapuskan gelisah hari ini. Bersandarlah, dengarkan keluh kesah, karena kau yang pahami gelisah hati ini. Denganmu semua baik-baik saja, bersamamu aku tenang. Bersenanglah
apa yang kita dapatkan, pastilah Tuhan cukupkan untuk kita hari ini. Denganmu semua baik-baik saja, bersamamu aku tenang. Denganmu semua baik-baik saja, bersamamu kaulah alasan untuk pulang. Tak ada yang kalahkan hangatnya di rangkumu, di pelukmu. Baik-baik saja, bersamamu aku tenang. Denganmu semua baik-baik saja, bersama gue nggak punya basic nyanyi. Oh, serius lu? Dia sebagai produser gue, sebagai manajer gue juga, dia paling paham. Gue nggak punya basic nyanyi. Basic gue yang sebenarnya adalah Main drum dia. Oh, drummer. gue pemain drum. Gue nggak punya basic nyanyi dan makanya ketika gue ngobrol sama dia, terus udah banyak banget penyanyi yang keren gitu loh. Maksudnya kayak yang penyanyi yang keren, dia terus solois yang nyanyinya keren, terus habis itu main gitar juga dia keren. Gue tanya sama dia gitu, terus gue harus gimana gitu. Lu gak usah nyanyi. Terus gue ngapain? Lu cerita, tapi pakai nada. Itu aja udah. Lu ceritain dari warisan bapak, pelahir,
mati sendiri. Tuhan cukupkan, lu ceritain ke audiens, ke orang-orang yang ngedengerin lu lagi perform. Di situ gue akhirnya nggak punya beban. Gue nggak punya beban jadi vokalis, gue nggak punya beban. Jadi kayak gue lepas aja udah. Gue cuma pingin ceritain ini lagunya begini, ceritanya begini, gitu. Itu EP-nya diproduksi sama dia? 2 lagu, jadi Pelahir sama Warisan Bapak. Oh, single yang udah rilis ya? Yang udah rilis. Nah setelah itu, setelah Warisan Bapak keluar, gue ketemu lagi sama teman lama yang udah lama gak ketemu sebenarnya, Bang Dede Kumala, dia drummernya BIP, gitarisnya Ipang. Nah, dan itu kan dia kayak lagu yang dia produce tuh banyak banget, Agnes Monica yang Matahariku, terus siapa Lobo, terus Sani-nya si BCL tuh kan beliau juga tuh yang nge-produce. Cakrakan juga dia ada juga. Jadi terus karena gue segen lah dia dengan nama-nama besarnya, tapi ternyata kayak enggak, gue suka sama materi-materi lu, gue suka sama karakter Yefta, kita produce bareng katanya. Gak usah ngomongin duit, udah kita produce aja. Sampai akhirnya sekarang tuh kita malah jadi kerjasama sama dia, kerjasama untuk kita bikin lagu, dia yang produce, kita jual lagunya buat orang lain gitu. Jadi emang jadi bikin tim jadinya. Itu buat bayar Yefta itu dari situ aja lah gitu. Kita buat produksi album Yefta kita ambil dari situ aja lah gitu. Ya udah ayo guys. Subsidi silang ya? Subsidi silang jadinya. Tapi dari situ juga jadi kita ngerasa bahwa ya gue pribadi tuh ngerasa Yefta ini rezekinya cukup bagus gitu. Untuk makanya gue bilang sama dia jangan pernah lo berhenti jadi orang baik, karena kalau lo baik sama orang baik lo, mau lo tenang aja gitu. Gue gak usah mikirin hasilnya, yang penting lo jalan aja gitu. Itu sih gitu ya, Fe. Jangan mati dulu, belum kaya bro. Kayak ini sebenarnya kalau kacamatanya dibuka nih nangis nih sebenarnya. Terharu. Ini gue merinding nih. Itu kayak tadi gue nambahin dari Gugi. Di sekeliling gua, di sekeliling kita pokoknya banyak banget orang-orang baik yang bener-bener support sama kita, support sama si Yefta James ini sendiri. Dan gue pribadi kayak nggak nyangka juga, kayak mereka semua ngasih waktu, tenaga, bahkan ketika kita nggak punya duit, bener-bener kita nggak punya duit, orang-orang itu senantiasa, ini ada rokok, ini ada kopi, yang kayak ibaratnya sesimpel itu ya, kayak sesimpel itu. Kita nggak punya duit, padahal harusnya mereka yang kita bayar gitu, tapi mereka bisa provide itu dan kita merasa seperti orang yang diberkati aja gitu, orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan berkat kita ini juga, kita diberkati, kita juga bisa jadi berkat buat orang lain itu. Amin. Oke, quick question nih. Hidup untuk bermusik apa bermusik untuk hidup? Dua-duanya. Hidup untuk dengan bermusik situasi sekarang ya. Atau hidup untuk bermusik atau bermusik untuk hidup? Dia udah jam 2 maksudnya dia langsung gue dua-duanya sih maksudnya. Karena gue pernah ngalamin di mana gue dihidupkan oleh musik dan musik menghidupkan gue, tapi gue juga ada kalanya gue menghidupi musik gitu. Jadi buat gue tuh dua-duanya. Ada kalanya gue bisa hidup dengan nyaman dari hasil gue bermusik, tapi ada kalanya juga untuk musik gue hidup, gue harus menghidupi dia, mengeluarkan dengan biaya sendiri segala macam gitu. Maksud gue jadi kayak, ya ini buat gue ya hidup gue buat bermusik, tapi bermusik juga buat hidup gue juga gitu. Jadi kayak ya ini aja. Dua-duanya berkaitan, jadi sampai mati juga gue nggak akan ya bisa lepas. circle-nya di musik aja, muternya di situ aja. Mau kerja gue di tempat yang lain, usaha gue yang lain di luar bidang musik, tapi akhirnya ini menghidupi untuk musik gitu. Dan tapi kadang-kadang yang ini menghidupi juga buat yang ini gitu. Jadi buat gue kayak ya emang musik tuh emang bagian dari hidup aja. Oke, terakhir pesan-pesan buat yang nonton Woi ini, penontonnya Woi. Like, subscribe. Buat teman-teman yang nonton Tetap semangat. acara ini Way of Indie. Sebelumnya gue juga terima kasih banget buat teman-teman dari Way of Indie. Boleh dong kasih tepuk tangan buat kita semua di sini. Thank you. Kameramen, fotografer semuanya ada di sini.
Fotografer nggak ada ya? Fotografer pribadi aja ya tadi. Ya pokoknya buat tim dari Way of Indie gue terima kasih atas nama pribadi Yefta James dan juga tim dari Yefta James terima kasih banget buat Way of Indie. Terus buat teman-teman yang nonton konten Way of Indie, pokoknya jangan lupa like, comment itu udah umum banget ya kayaknya like, comment, subscribe ya gitu. Salam kenal dari gue pribadi Yefta James. Kalau buat kalian yang pengen dengerin karya-karya gue lebih dalam lagi, kalian bisa cari aja Yefta James di YouTube atau di digital platform kebanggaan kalian. Itu udah banyak dicari aja udah Yefta James pasti ketemu, di Instagram juga Yefta James pasti ketemu. Terus mudah-mudahan buat gue sih Way of Indie menjadi seperti namanya ya, Way, jalan buat teman-teman yang berjalan secara independen ya, pribadi sendiri, bebas berkarya, meneriakan karyanya, intinya menjadi wadah yang bisa merangkul itu teman-teman kita semuanya yang ada. Banyak banget loh di Indonesia ini yang keren-keren. Luar biasa banget orang Indonesia ini. Intinya Way of Indie bisa menjadi wadah yang bisa merangkul mereka semua. Amin. Dan terima kasih banyak sih buat gue pribadi, orang yang sebenarnya di belakang layar ya, untuk wadah-wadah seperti Way of Indie ini kayak yang buat gue ini luar biasa, pergerakan gini nih, movement gini yang harusnya banyak ditimbulkan gitu. Jadi yang diangkat tuh bener-bener yang diangkat tuh karya lah, nggak usah gimmick-gimmickan tai kucing gitu maksud gue. Jadi yang kayak gini nih yang lu bisa lihat, lu terserah lu mau ngejudge dia bagus atau enggak sih bandnya, lu bisa nonton sendiri gitu. Tapi setidaknya memberikan kesempatan untuk orang-orang bisa mengeluarkan karyanya, memperdagangkan karyanya kayak gitu. Dan satu lagi sih yang paling penting buat gue, ini mumpung baru episodenya belum terlalu banyak ya Way of Indie ya, sponsor masuk dari sekarang aja deh, beneran. Karena kalau sponsor dari sekarang kan harganya masih bisa ya. Nah, tapi ini bentar lagi akan menjadi satu channel yang akan besar, gue yakin banget. Amin. Jadi sponsor datangnya sekarang deh, jangan lama-lama. Itu sponsor datangnya dari sekarang. Terus mungkin ntar next episode jangan ragu buat ngundang gue lagi datang sini Yefta James ya. Berangkat. Bukan episode. Season ya. Udah gitu, paling gitu aja. Oke, sukses terus buat Way of Indie. Thank you. Terima kasih Yefta James. Nice. Lemah pikirku melemah, berserah jiwaku menyerah, buramkan pandangku mengabur, biarkan ku jadi penyubur. Waktu yang melambat, kapankah kau kan berhenti? Jauh sudah ku cari hidupku, tak lagi berarti. Aku sendiri kesepian. Aku berdiri
menguat, ingin kutuk sudah menunggu akhirku pasrah menjalani hidup yang tak mampu ku hindari. Menunggu surga yang dijanjikan atau hanya bualan ayat suci. Aku sendiri kesepian, aku berdiri di tepian waktu. Kesepianku di keheningan Tuhan, kesepian kapan aku akan pergi di keheningan, untuk apa aku masih di sini, kesepian di keheningan, 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 kesepianku di keheningan, kesepianku di keheningan, kesepianku. Wow, jauh sudah dari hidupku di tepi